Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 25 November 2024. Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 18. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Hehe nama au lau madapat to damang. Dohonok kumatuibana ale amang. Namar dosa doahu tuban wagijang nang dopakho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, nasarian kita hari ini adalah bagian dari perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Setelah menerima harta yang menjadi bagiannya, si anak bungsu pergi berpetualang dan menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh, dan di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, sampai akhirnya dia mulai melarat. Dalam penderitaan itulah si anak bungsu menyadari kesalahannya dengan pilihan jalan hidupnya yang salah, lalu memutuskan untuk kembali kepada ayahnya dengan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sahabatku, tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan atau mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Tetapi kesalahan itu akan dipulihkan kembali dengan adanya penyesalan dan niat untuk berbalik kembali kepada jalan yang benar. Maka salah satu yang pantas kita teladani dari kisah anak bungsu ini adalah langkah besarnya untuk mengakui kesalahannya dan dosa-dosanya. Langkah pertama untuk pemulihan hubungan dengan Allah adalah pengakuan dosa. Memang ini terlihat sangat sederhana, namun langkah ini adalah sebuah keputusan yang benar-benar sulit. Selain dari adanya gengsi atau kecenderungan menjaga harga diri, tentu bisa saja ada perasaan ragu untuk memutuskan kembali, yaitu keraguan apakah diterima atau justru ditolak. Dengan penyesalan ini, masih terbukakah kemungkinan diterima kembali? Karena secara psikologis seringkali kita merasa terlalu malu atau takut untuk kembali kepada Tuhan setelah melakukan kesalahan dan dosa. Namun firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk memiliki keberanian bangkit dan mengakui dosa-dosa kita, karena ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang baru. Tuhan Allah selalu setia menunggu dan tidak akan pernah menolak kita datang kepadanya untuk memohon pengampunannya. Bahkan Allah tidak hanya menerima kita kembali, tetapi Dia juga pasti akan memulihkan kita dengan kasih karunia-Nya yang melimpah. Oleh karena kasih-Nya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya jika kita datang kepadanya dengan penyesalan, dengan hati yang benar-benar hancur dan di dalam ketulusan. Tuhan selalu menantikan kita untuk kembali, seperti seorang ayah yang dengan penuh kasih menanti anaknya pulang. Oleh sebab itu, mari kita renungkan, adakah dosa atau kesalahan dalam hidup kita yang perlu kita akui kepada Tuhan? Apakah masih ragu untuk kembali kepadanya karena merasa tidak layak? Sekarang saatnya datang kepada Tuhan Allah. Dia setia menunggu kita, menunggu kedatangan kita, dan kembali kepadanya untuk hidup yang akan dipulihkannya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.